Shalom dan selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Selamat Hari Paskah kepada Anda semua. Marilah kita berdiam sejenak sementara memulakan ibadah langsung kita. Marilah kita meneruskan ibadah langsung ini dengan mengikuti bahagian respon jemaah seperti yang tertera. Tuhan beserta kamu. Saya gembira apabila mereka berkata kepada saya, "Hai, marilah kita menyanyi kepada Tuhan." Allah itu Roh. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya, Kristus telah bangkit. Doa untuk kesucian bersama-sama. Ya Allah yang Maha Kuasa, semua hati manusia terbuka di hadapan Tuhan, semua keinginannya diketahui oleh-Mu, dan daripadamu tiada rahsia yang tersembunyi. Sucikanlah niat hati kami dengan ilham Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengasihi-Mu dengan sempurna dan memuliakan nama-Mu yang kudus dengan selayaknya. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Pujian Gloria bersama-sama. Kemuliaan kepada Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera kepada umat-Nya di bumi. Tuhan Allah, Raja di surga, Allah dan Bapa yang maha kuasa, kami menyembah Engkau. Kami bersyukur kepadamu, kami memuji Engkau sebab kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Bapa, Tuhan Allah, Domba Allah yang menanggung dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa, terimalah doa kami. Tuhan sajalah yang kudus, Engkau sajalah Tuhan, Engkau sajalah yang maha tinggi, Yesus Kristus dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Halo saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, mari pada saat ini kita mau merayakan kebangkitan Yesus yang memberikan kita kemenangan dan kehidupan yang kekal. Amin. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Oh, Allahku Rajaku. Rajaku, angkatku dan bebaskanku, berkuasa selamanya, ku percaya padanya, Dialah Tuhan.
telah mati bagi kami. Bahkan Engkau telah bangkit ya Tuhan, memberikan kemenangan, memberikan hidup kekal bagi setiap kami ya Tuhan. Dan selamanya Engkau hidup di dalam kami. Hanya Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hidupku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sekali lagi katakan, hanya Kau Tuhan di hidupku. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Engkau yang berkuasa memulihkan, menyelamatkan, menyembuhkan kami Tuhan. Oleh kuasa salib-Mu. Karena salib-Mu
Yesus. Terpujilah namamu ya Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagimu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Doa hari ini bersama-sama. Tuhan segala kehidupan dan kuasa, melalui kebangkitan anak-Mu yang berkuasa, telah mengalahkan peraturan lama, yaitu dosa dan maut, supaya menjadikan segala sesuatu baru di dalam Dia. Perkenankan agar kami yang mati terhadap dosa dan hidup bagi-Mu di dalam Yesus Kristus akan memerintah dengan Dia dalam kemuliaan. Kepada Dia serta dengan Engkau dan Roh Kudus adalah pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa, sekarang dalam segala kekekalan. Amin. Pembacaan pertama diambil daripada Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 4. Kolose pasal 3 ayat 1 hingga 4. Kerana itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Inilah firman Tuhan. Injil Kudus daripada Tuhan kita, Yesus Kristus menurut Injil Yohanes pasal 20 ayat 19 sampai 21. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Inilah Injil Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi, salam sejahtera di dalam nama Yesus yang berharga dan berkuasa, Tuhan yang bangkit dari kematian dan hidup. Paskah pada tahun ini agak berbeza. Kebaktian diadakan di rumah-rumah Anda sendiri dan bukan di dalam bangunan-bangunan gereja. Tindakan ini dilakukan sebagai mematuhi perintah kawalan pergerakan yang dikuatkuasakan oleh kerajaan sebagai langkah untuk memutuskan rangkaian wabak COVID-19. Saya pasti ramai di antara Anda yang rindu berada di gereja pada hari ini untuk merayakan kemenangan kebangkitan Yesus daripada kematian. Kanak-kanak secara khusus pasti sangat menginginkan menerima telur Paskah. Wabak COVID-19 telah mendatangkan kesan kepada kebanyakan negara dalam berbagai cara. Wabak ini bukan saja mendatangkan kesan yang dahsyat kepada kehidupan manusia, tetapi juga perhubungan manusia, ekonomi, masyarakat secara menyeluruh, dan terlebih lagi ibadah. Memang adalah suatu kenyataan bahwa COVID-19 telah menyebabkan panik, ketakutan, dan ketidakpastian kepada ramai orang. Pada waktu seperti ini, saya percaya bahwa kita memerlukan kata-kata penghiburan daripada Yesus. Damai sejahtera bagi kamu. Di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat 19 sampai 21. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut pada orang-orang Yahudi.
pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Kita membaca di ayat 19 bahwa pada malam selepas Yesus bangkit daripada kematian, murid-muridnya berkumpul, pintu-pintu terkunci karena mereka takut kepada pemimpin-pemimpin Yahudi. Mengapakah mereka takut kepada pemimpin Yahudi? Beberapa hari sebelum itu, murid-murid Yesus telah menyaksikan dari jauh bagaimana ketua mereka, Yesus, disalibkan sampai mati oleh askar-askar Romawi. Sebelum mereka pulih sepenuhnya daripada pengalaman sedih dan sakit ini, mereka dikejutkan lagi dengan berita semasa melalui Maria Magdalena yang mengatakan, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Petrus dan murid yang satu lagi, kemungkinan Yohanes, berlari ke kuburan di mana Yesus dikebumikan, tetapi mayatnya tidak ditemukan di situ. Murid-muridnya pasti berada di dalam suatu keadaan panik dan keliru, tanpa mengetahui apa sebenarnya yang telah terjadi pada waktu itu. Oleh karena takut dipersalahkan dan dituduh oleh para pemimpin Yahudi sebagai penyebab kepada kehilangan tubuh Yesus serta kemungkinan untuk mencederakan mereka, maka para murid Yesus telah mengambil keputusan untuk berkumpul dengan pintu-pintu yang terkunci. Dalam keadaan takut, Yesus yang dibangkitkan itu telah menempatkan diri dengan cara ajaib dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kata-kata itu pasti telah menjadi penghiburan kepada murid-muridnya. Di ayat 20 kita membaca bahwa murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Mereka bukan saja mendengar kata-kata yang menghiburkan, "Damai sejahtera bagi kamu," tetapi juga melihat dengan mata mereka sendiri Yesus yang telah dibangkitkan, Tuhan dan Tuhan mereka berdiri di tengah-tengah mereka. Di ayat 21 sekali lagi Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu," memberikan kepastian kepada mereka mengenai damai sejahteranya sebelum mengutus mereka untuk misi. Saudara dan saudari, saya tidak mengetahui keadaan Anda pada masa ini, khususnya waktu yang sangat mencabar ini. Mungkin Anda sedang panik, khawatir, takut, dan tidak pasti mengenai kehidupan selepas wabah COVID-19 ini berakhir. Apa sahaja situasi Anda, kiranya Anda terdorong dan dikuatkan di dalam rohmu oleh kebenaran bahwa Yesus ialah Tuhan yang telah dibangkitkan dan hidup. Dia telah mengalahkan maut serta memberi kita kepastian akan hidup yang kekal. Anda tidak melihat dia secara fisikal, tetapi dia tinggal di dalam hatimu. Seperti lirik nyanyian gereja yang berbunyi, "Bagaimana ku tahu dia hidup? Dia hidup di hatiku." Jadilah kuat di dalam firman-Nya. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bukanlah ketidakhadiran musuh, dugaan, dan gelombang dalam hidup,
tetapi suatu ketenangan, dalaman sebagai akibat daripada keintiman dengan Yesus, Raja damai itu. Di dalam Kolose pasal ketiga ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Ucapkanlah kata-kata berkat kepada orang lain, terutama di waktu yang sulit seperti sekarang ini. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 7, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saya mau akhiri dengan menyanyikan lagu ini. Lagu ini dalam bahasa Inggris, tetapi memberi maksud atau makna bahwa Yesus berkata, aku memberikan damai sejahteraku bagi kamu. Damai yang bukan diberikan oleh dunia. Dia akan juga memberikan kasihnya dan sukacitanya. My peace I give unto you. It's the peace that the world cannot give. It's the peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's the love that the world cannot give. It's the love that the world cannot understand. Love to know, love to live. I love, I give unto you. My joy I give unto you. It's the joy that the world cannot give. It's the joy that the world cannot understand. Joy to know, joy to live. My joy I give unto you. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah bangkit daripada kematian, mengalahkan kuasa kematian, kuasa maut, dan memberikan kami pengharapan yang besar, pengharapan untuk hidup yang kekal selama-lamanya, dan akan bersama dengan Engkau selama-lamanya di rumah Bapa yang kekal di surga. Kami bersyukur untuk damai sejahtera-Mu
yang Kau berikan kepada kami. Kiranya damai sejahtera-Mu itu tinggal di dalam hati kami, terutamanya pada waktu-waktu seperti ini, di mana kami berhadapan dengan ancaman COVID-19. Tapi kami bersyukur karena Engkaulah damai sejahtera kami. Engkaulah penghiburan kami. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kami bersyukur karena Engkau hidup, maka kami hidup hingga hari ini. Saya mau berdoa Tuhan supaya Engkau berkati setiap saudara dan saudari dimanapun mereka berada pada saat ini beribadah kepada-Mu. Berkati mereka dengan kesehatan yang baik. Berkati mereka dengan damai sejahtera di dalam hati dan pikiran mereka. Cukupi keperluan mereka dan lindungi mereka daripada semua berbahaya, terutamanya berbahaya jangkitan COVID-19. Kiranya perlindungan-Mu turun ke atas umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari, marilah kita meneguhkan iman kita dengan mengisytiharkan pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah, yang kekal diperanakkan oleh Bapa, Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakkan bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita. Dia turun dari syurga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus, dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke syurga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dengan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mau mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan ke atas kami semua, keluarga kami, negeri kami, bahkan negara kami, Malaysia. Kami mau memuji Tuhan untuk perlindungan rohani dan jasmani. Bahkan kami mau bersyukur sampai hari ini tangan Tuhan tetap memelihara semua kehidupan orang-orang percaya yang mengasihi Engkau. Bapa di surga, kami mau berdoa, khususnya kami mau mengingati mereka yang bertugas dalam membendung COVID-19, dokter, jururawat, kaki tangan hospital, pihak keselamatan, penguat kuasa undang-undang. Kami mau berdoa untuk mereka. Semoga Tuhan berikan mereka perlindungan, hikmat dan kecekapan dalam menjalankan tanggung jawab masing-masing. Kami juga berdoa untuk seluruh keluarga. Semoga Tuhan lindungi dan peliharakan di dalam tangan Tuhan, sehingga wabak COVID-19 akan segera dibendung di dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah negara kami, negeri kami, bandar-bandar kami, seluruh rakyat Malaysia. Di dalam nama Tuhan Yesus,
Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sentosa Allah yang melebihi segala pengertian manusia akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam pengetahuan dan kasih akan Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Berkuasa, Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta dengan kamu dan tinggal serta dengan kamu sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuatan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan.